Jadi nggak ada yang namanya kesuksesan itu instan. Indomie aja Harus dimasak direbus dulu, ya iya, gitu. nggak bisa langsung jadi. Iya. Selamat datang di Dream Podcast, tempat obrolan santai tapi penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi, berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Kali ini Dream Podcast kedatangan tamu nih, Superwoman, seorang wanita karir, pengusaha, dan mempunyai keluarga yang paling wow, anaknya 4. Mari kita tanya-tanya. Selamat datang Mbak Dwi. Halo, terima kasih udah diundang. Ya, gimana hari ini Mbak Dwi? Hari ini luar biasa. Mantap. Mantap. Coba Mbak Dwi, pengen tahu dong kegiatan Mbak Dwi sehari-hari itu apa sih? Kan banyak banget ya kegiatannya nih. Kita awali dengan pekerjaannya dulu. Mbak Dwi itu apa pekerjaannya? Pekerjaannya, jadi saya sekarang aktif sebagai salah satu pegawai BUMD terbesar di Jawa Barat. Oke. Kemudian ada beberapa usaha juga. Boleh di-spill nggak di bagian apa gitu? Di apa? BUMD-nya BUMD-nya? saat ini saya menjabat sebagai pimpinan KCP tipe A. Oke. Berarti bisa disebut wanita karier ya, wanita karir gitu. Wih. Tapi pengasuh di rumah saya juga itu wanita karir Wanita kok. karir ya. Iya. Coba diceritakan dulu Mbak Dwi bisa sampai menduduki pimpinan KCP ya. Iya, betul. Coba diceritakan dulu gimana sih sejarahnya atau nggak perjalanannya gitu. Perjalanannya jadi dulu itu memang ngelamar nih ke salah satu lowongan. Di situ lowongannya nggak ditulis nama perusahaannya, jadi cuman dibutuhkan pegawai untuk salah satu bank BUMD terbesar di Jawa Barat. Udah kirim aja. Jadi memang ya namanya juga pengangguran ya, Om. Jadi semua lowongan kita kirim. Tapi emang basicnya itu di perbankan apa jurusan kuliahnya tuh ekonomi gitu? Enggak, Apa? justru jurusannya itu hukum. Oh, melenceng berarti. Melenceng jauh banget. Jadi memang yang tadinya nggak suka matematika ya, Ya, makanya masuk fakultas hukum. Tapi ternyata takdir memang menentukan lain, tetap harus ngitung ngitung-ngitung. juga. Jadi ya udahlah, kita jalani aja. Dan ternyata saya enjoy mulai dari lingkungannya, kemudian pola kerjanya, sampai akhirnya saya sekarang sudah 16 tahun di sini. Wow, 16 tahun di Gitu. berarti nggak mencok-mencok di situ stay terus ya? Enggak, saya udah hampir semua bagian sudah Oh, saya sudah. pernah kerjakan. Jadi saya udah tahu nih dari A sampai Z bekerja di bank tuh kayak gimana, udah Nah, hafal. kan bank sendiri itu kan dengan kebanyakan ekonomi gitu ya, sarjana ekonomi mungkin. Nah, kan Mbak Dwi sendiri di sarjana hukum, apa emang ada bagian khususnya gitu? Sebetulnya ada. Rata-rata temen kuliah saya pun masuknya ke divisi hukum sih. Tapi karena saya waktu itu pakai KTP. Jadi sebenarnya KTP-nya Bogor waktu ngelamar tuh. Cuman saya pakai alamatnya alamat kosan di Bandung. Jadi saya dapat penempatan itu memang kota terdekat dari Bandung, di kantor cabang. Nah, kalau di kantor cabang itu ternyata tidak bisa langsung menduduki ke legalnya, tapi memang Iya. harus di bagian back office dulu Oh iya, gitu. biar pada tahu. Jadi nggak mesti yang Betul. ke bank itu harus sarjana ekonomi gitu kan? Enggak Enggak harus. ya? Justru banyaknya malah enggak. Oh, banyaknya malah enggak. Betul, rata-rata dulu itu ya, kayaknya baru 2 tahun sekarang aja baru ada ketentuan harus jurusan tertentu. Sebelum 2 tahun terakhir justru itu semua jurusan itu boleh
melamar. Bahkan ada beberapa pegawai yang asalnya itu dari keguruan. Oh, Ada ada ya? gitu. Oh gitu, jadi nggak mesti ya. Tidak harus. Nah, kan dengar-dengar punya usaha juga ya, sedangkan karirnya itu bagus. Kan kebanyakan orang, ya sudahlah cukup gitu kan, dengan kayak gini aja, gue udah mencukupi lah atau nggak bersyukur aja. Kenapa masih un istilahnya mau usaha gitu di luar pekerjaan Badui gitu? Kenapa masih mau usaha? Ya karena indis ekonomi ya, kita perlu cari Cari tambahan cuan ya? pastinya. Anaknya banyak, 4, berarti saya harus punya finansial yang betul-betul kuat untuk mereka sampai dengan nanti dewasa. Jadi Tunggu sebelum jauh, boleh di-spill nggak usahanya apa dulu nih? Biar pada tahu ini orang usaha apa nih. Usahanya jangan-jangan muja kan gitu. Mira Tuyul ya. Ya, Mira Tuyul gitu. Usahanya ada di travel, Oke, kemudian travel apa? Perjalanan? perjalanan, kemudian ada juga sih kalau misalnya ada acara kita juga bisa handle untuk acara. Nah, tuh yang punya acara Tuh, tuh yang punya bisa. acara boleh ya hubungin Dream Travel. Ya, Dream Travel nama usahanya. Oke, lanjut. Kemudian ada juga CV. Jadi kita juga ada untuk pengadaan kayak kemarin kita baru bikin kaos polo shirt gitu, kemudian untuk seminar kit Oh, benar. dan lain-lain. Pokoknya mah kita palu gada deh. Oh, palu gada Iya, ya. apa Apa aja, yang lu yuk. tanya, gua ada. Keren banget sih. Nah, kan dua itu kan yang nggak bisa dipilih ya, maksudnya usaha apa karir gitu. Nah, apa nggak komplain gitu, orang rumah, anak atau nggak suami? Coba gimana cara mengatasinya, Mbak? Jadi mungkin kenapa mereka nggak komplain, karena ya itu balik lagi kita harus bisa punya time management yang bagus dan kita harus bisa hadir. Hadir tuh gini, kadang saya melihat ada ibu rumah tangga, statusnya ibu rumah tangga dengan ini tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Ya. Jadi kadang dia sudah jadi ibu rumah tangga, dia di rumah full time tapi sama anaknya marah-marah. Oh ya, setuju. Akhirnya kan malah nggak berkualitas ya. Ya. Jadi si ibu tidak hadir untuk anaknya sebetulnya. Jadi ketika saya punya waktu yang sedikit, pasti akan saya gunakan semaksimal mungkin untuk mengisi hati mereka nih. Mulai dari si kakak yang pengen didengar ceritanya hari ini kayak gimana, si ade yang ngeladuin kakaknya iseng sama adenya kayak gimana. Nah itu gimana caranya saya tetap hadir buat mereka, mendengarkan dan bisa benar-benar berkualitas waktunya walaupun cuma sedikit, karena itu kan akan diingat sama mereka gitu. 4 ya anaknya ya. 4 betul. Masya Cowok Allah. semua katanya ya. Cowok semua. Wow. Nah, kan kebanyakan juga di luar sana tuh suaminya tuh gengsi lah, bininya karirnya bagus, punya usaha. Nah, mengatasi untuk suaminya tidak minder atau enggak marah-marah atau membagi waktu untuk suami ini, coba. Kan banyak lah kasus ya di sana tuh, karena suami itu cuannya tuh gedean istri gua minder deh gini, jadi perselisihan. Nah, cara mengatasinya gimana coba? Cara mengatasinya tetap gantungkan hidup sama suami. Oh, jadi tetap aja minta jatah sama suami ya. Jangan ngerasa udah punya nih uangnya udah cukup, udah nggak usah transfer, jangan merasa kaya. tetap harus susah di hadapan suami ya. Prinsip uang suami uang gua ya uang gua gitu ya. Gitu. Oh gitu. Tapi kan di situ suami akan merasa dirinya tetap berharga. Oh ya, saya masih dibutuhkan. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa wah penghasilannya udah besar nih, nggak usah minta lagi sama suami gitu. Nah jadi tetap aja Pih ini bayaran sekolah, Pih ini bulan ini harus bayar ini bayar itu. Nah kan itu yang akan membuat pride suami tetap terjaga gitu. Apa enggak ngomong ini semua? Kan cuannya gedean kamu, masa minta ke aku gitu.
Alhamdulillah sejauh ini enggak sih. Oh enggak ya. Suaminya support. Berarti ngebagi waktu anak suami. Nah gimana coba, itu tadi masalah pekerjaan ya. Kalau masalah keluarga, coba kasih masukan buat yang lain nih, cara membelah waktunya Membelah tuh. diri ya. Gitu. Jadi kalau untuk suami ini kan kebetulan juga orangnya workaholic ya. Jadi Apa dia tuh? benar-benar suka banget gitu dengan kesibukannya menjalankan usaha. Jadi dia juga sama sih sebetulnya sibuknya. Tapi ketika Jadi imbang ya. betul, tapi ketika kita ketemu ya kita betul-betul berkualitas membahas masa depan, membahas masalah apa nih kira-kira yang sekarang lagi dihadapin gitu. Tuh. Nah, masalah karirnya udah, membagi waktunya, masalah usaha, masalah keluarga. Membagi waktu untuk diri sendiri kan nggak mungkin ya, nggak ada me time gitu, masa harus usaha, kerja, keluarga. Iya, ada dong. Nah, Me gimana time tuh coba? wajib. Me time-nya perempuan selain nyalon ya kadang-kadang pastinya shopping. Shopping itu tapi nggak harus ke mall. Kalau saya sih cukup Shopee. Iya, cukup tengah malam nih. Udah pada tidur, main handphone, lihat-lihat. Nah, udah itu udah kayak lepas aja gitu. Sebetulnya bukan masalah konsumtif untuk membelinya ya, tapi kayak rasa udah kayak udah jalan-jalan aja gitu untuk lihat-lihat, scrolling. Oke, ini udah cukup udah gitu. Kayak buat benar-benar rilis diri aja. Simpel berarti gitu. ya, nggak yang harus jalan-jalan healing kemana gitu, Enggak keluar sih. kota apa kemana gitu. Karena kebetulan anak-anak sama suami saya itu orangnya mageran. Jadi anak-anak pun kalaupun diajak jalan-jalan, ya udah maunya diem di hotel doang. Gitu. Ngapain ya, sayang banget Di rumah uangnya ya? Mendingan di rumah. Jadi ya udah mendingan kita di rumah. Kadang-kadang yang penting jajan aja ya. Kita kirim Shopee makanan apa, nonton Netflix bareng-bareng, udah mereka happy. Simple gitu. Ya. Simple. Coba kasih tips-tipsnya nih buat para wanita di luar sana, khususnya anak-anak muda, supaya bisa semangat kayak Mbak Dwi gitu, bisa menjalankan rutinitasnya dengan tidak mengenyampingkan satu sama lain gitu, bisa berjalan berbarengan. Coba buat para wanita-wanita Gen Z khususnya nih yang mentalnya agak loyo nih, ya kan? Coba Mbak Dwi. Mungkin apa ya? Ya balik lagi sih ya, kalau misalnya bahas Gen Z memang gak ada habisnya karena kita beda gen sama mereka ya. Tapi yang bisa jadiin tips adalah gimana sih caranya kita itu jadi seseorang yang benar-benar punya manfaat gitu kan. Manfaat tuh apa? Jadi kita mengerjakan sesuatu hal tuh betul-betul serius gitu. Jadi kalau kita bekerja ya kita benar-benar bekerja serius gitu kan. Saatnya kita menjalankan usaha kita benar-benar serius gitu. Jadi punya manajemen waktu yang baik. Mulai dari bangun tidur, sebenarnya saya tuh selalu ngelihat orang dari bangun tidurnya sih. Jadi dia punya time management yang oke nggak nih, dengan datang tepat waktu, kemudian dia bisa membagi hari ini mau ngerjain ini, hari ini mau ngerjain itu. Nah itu kan udah kelihatan ya sebetulnya, kita bisa menilai orang tuh dari situ gitu. Jadi ya kalau misalnya mau punya usaha, punya pekerjaan yang bagus, semuanya balik lagi kita benar-benar harus effort untuk ngelakuin itu gitu. Jadi nggak ada yang namanya kesuksesan itu instan. Indomie aja dimasak dulu ya, iya gitu. Nggak bisa langsung jadi. Iya. Kalau kata pepatah mah, gunung itu jangan dilihat puncaknya tapi dilihat jalannya ya kan. Kalau puncak mah pasti indah gitu ya Mbak Dwi. Betul. Keren banget gunung ini. Kayaknya nih ya Bapak. Oh ya udah pensiun tapi keren banget cerita kali ini, sangat menginspirasi. Makasih banyak Mbak Dwi. Mudah-mudahan
dari cerita-ceritanya Mbak Dwi banyak menginspirasi wanita-wanita di luar sana biar mereka pun tidak kalah bersaing sama laki-laki ya. Jadi jangan merasa minder untuk wanita itu. Kita Betul contoh betul Mbak Dwi betul ini banget. keren banget. Sekali lagi makasih. Sama-sama. Nanti kalau punya cerita-cerita datang lagi ke Dream Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya konten ini berkembang dan kita semangat terus menampilkan para inspirasi-inspirasi. Dah.